Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, mohon untuk klik tombol subscribe dan tekan like-nya sebagai dukungan agar channel ini tetap berkembang. Oke, sebenarnya saya tidak terlalu ingin untuk menanggapi ini, tapi saya pikir saya juga harus ikut komentar sebagai orang yang menikmati perjalanan dari Vicky Naki dan Dayana sejak dari awal. Saya ikutin mereka dari pas kenalan sampai bikin video untuk part 1 sampai part 6 ya. Dan itu membuat saya sendiri, saya pribadi memiliki tontonan baru yang sangat menarik gitu ya. Di samping saya bisa belajar bahasa Inggris, juga cerita mereka itu sangat menarik. Ikutin 2 IG mereka, yaitu IG Vicky Naki dan Dayana. Saya ikutin dari pas mereka kenalan. Kalau IG Dayana udah sebelumnya saya bilang bahwa saya ikutin dia sejak dia punya follower 8.000 ya. Nah, untuk sayangnya dari beberapa hari kemarin ini kayaknya cepet banget, banyak banget masalah antara keduanya, kesalahpahaman. Nah, masalahnya itu berawal dari kerjasama di hari Valentine, yaitu Silver ID memberikan kerjasama antara Dayana dan Vicky Naki untuk membuat kado. Dan karena pandemi seperti ini, jadi kadonya masing-masing menyiapkan seolah-olah jadi Vicky Naki yang mengirim kado dan Dayana mendapatkan itu, padahal sebenarnya tidak. Nah, kesalahan dari pihak Dayana itu dia telat posting 2 jam, kemudian dia kemudian bilang ke pihak Vicky Naki dan akhirnya mereka memberikan solusi, yaitu mereka posting 1 dan yang lainnya itu di pihak Vicky Naki itu memposting 2. Saya tidak mengerti seperti apa konsepnya, dan dari kejadian itu dari pihak Dayana merasa dirugikan dan mereka kemudian marah-marah, mungkin marah-marah ya di IGS-nya bersama dengan manajernya bahwa ada pemotongan 50%. Nah, waktu itu Dayana tidak menjelaskan kenapa gitu, kenapa harus mendapatkan potongan 50%, dan akhirnya pihak Vicky Naki dipojokkan oleh netizen, ngerasa memanfaatkan Dayana. Dan Dayana itu koar-koar di IGS-nya, dia mungkin marah-marah atau apalah, saya tidak mendapatkan uang dari ini bla 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 seperti itu. Dan akhirnya dari pihak Vicky Naki memberikan klarifikasi. Cuman sayangnya mereka memberikan klarifikasi itu lewat YouTube, jadi seolah-olah memanfaatkan keadaan seperti itu. Dan lumayan loh, waktu itu yang nonton sekitar 5 jutaan lah, cuman beberapa hari gitu. Dan sayang pula kenapa Vicky Naki menggunakan bahasa Indonesia dan tidak ada terjemahannya, dan itu yang disayangkan oleh pihak Dayana. Kemudian Dayana bisa dibilang komplain gitu ya, itu tidak kompeten katanya dengan apa yang dialami dia. Setelah konfirmasi dari pihak Vicky Naki di YouTube-nya, kemudian masyarakat berpendapat bahwa Dayana lah yang unprofesional, dia sombong, kemudian kacang lupa kulit, dan star syndrome. Banyak banget bulian yang dia dapatkan, dan juga sayang sekali buliannya tidak ditujukan kepada Dayana saja, kepada keluarganya, kepada brand ambassador yang sedang dia dapatkan, dan juga ke kampusnya. Itu sangat disayangkan sekali. Dan sewaktu itu terjadi, Dayana malah membuat live bahwa dia seakan-akan tidak butuh follower Indonesia karena dia sedang melakukan project di Dubai dan dia lagi bertemu dengan vlogger-vlogger terkenal. Menurut analisa netizen, meskipun dia berada di Dubai dengan vlogger-vlogger terkenal, tapi itu tidak begitu berdampak kepada penambahan followernya. Dan sejak saat itu followernya Dayana turun drastis, mencapai 700.000 follower yang turun. Penurunan follower yang sangat drastis. Kemudian Dayana live IG lagi dan kemudian meminta maaf. Dia menjelaskan bahwa dia bukan tidak butuh follower, tapi dia tidak butuh hater dari Indonesia dan dia sangat cinta Indonesia. Dia memohon kepada follower untuk tidak, ataupun hater untuk tidak begitu membenci dan untuk tidak menggunakan semua keluarganya sebagai alat untuk melampiaskan kemarahan netizen. Di sisi lain dari pihak Vicky Naki, dia diketahui dalam vlognya bahwa dia sedang melakukan ke imigrasi dan netizen berpendapat bahwa dia akan mempersiapkan perjalanannya ke Kazakhstan menemui Dayana.
Seketika itu netizen menganggap bahwa permasalahan di antara keduanya mulai reda. Dan ada beberapa orang yang berpendapat bahwa mereka sering komunikasi, termasuk dukungan dari ibunya Vicky Naki. Nah, ada kejadian yang sangat tidak mengenakan, yaitu ketika Vicky Naki posting foto dengan Baim Wong, dan di situ Baim Wong memberikan komentarnya ya lumayan secara garis besarnya bahwa dia sangat kecewa dengan sikap Dayana, dan sepertinya itu adalah alasan kenapa orang-orang unfollow Dayana. Dan sangat disayangkan sekali kenapa Vicky Naki membalas komentarnya dengan kata-kata "you got the point ma bro". Dari situ bahwa mungkin pihak Dayana merasa bahwa Vicky Naki membenarkan apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap dia. Dan setelah postingan itu ada di IG story-nya Dayana, dia memposting komennya Vicky Naki dan Baim Wong, dan dia menuliskan caption dengan dengan tulisan Rusia. Oh ya, saya juga mau meluruskan bahwa di situ Baim Wong dikatakan bahwa dia unfollow Dayana. Ternyata dari awal Baim Wong itu tidak follow Dayana, karena saya tuh sekitar 8 ribuan waktu itu saya follow Dayana, tidak ada yang namanya Baim Wong. Kalau Just No Limit itu mungkin sekarang-sekarang aja ya. Saya tidak tahu kenapa Baim Wong berkata seperti itu. Tapi di sini sangat menyayangkan, dan sebenarnya saya agak kasihan sih ke Dayana. Karena dengan komentar seperti itu dia mendapatkan banyak hujatan lebih, dan dia akhirnya memblokir Vicky Naki, dan dia membenarkan bahwa dia telah memblokir Vicky Naki, dan Vicky Naki juga menyertakan di IG story-nya bahwa dia telah diblokir oleh Dayana. Mungkin ini adalah akhir dari kisah mereka, dan saya jujurnya sedih, tapi saya memutuskan untuk mengunfollow dua-duanya. Saya unfollow Vicky Naki dan saya juga unfollow Dayana. Saya rasa Pinky Promise-nya Vicky cuman tinggal janji saja, dan janjinya Dayana untuk tidak pernah memblokir Vicky Naki juga hanya tinggal janji saja. Terakhir, setelah saya unfollow keduanya, saya hanya menyampaikan pesan dari Dayana bahwa jika mau unfollow silahkan unfollow, tapi kenapa saya dibenci sekejam itu sampai saya dan keluarga saya didoakan mati. Jadi stop buat teman-teman untuk menghujat dia, untuk menghina dia, untuk mencaci dia karena permasalahan yang sebenarnya mereka alami.